Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini, sebelum kita memulai dan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami kembali dapat mendengarkan suara-Mu melalui setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku.
sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat malam. Kembali kita berkumpul beribadah kepada Tuhan dalam ibadah pemahaman Alkitab di malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari-hari kami untuk kami bisa melewati perjalanan hidup kami. Dan malam hari ini kami beribadah kepada Tuhan, mengucapkan rasa syukur kami, dan kami belajar firman Tuhan melalui ibadah pemahaman rohani ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam Tuhan. Tuhan tolong kami, untuk kami bisa mengerti, kami bisa memahami apa yang akan kami pahami di malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom, jemaat Tuhan, jemaat GPPS yang diberkati oleh Tuhan. Kembali malam ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang akan menolong kita dalam perjalanan hidup kita, yang akan menolong kita dalam hari-hari kita berjalan bersama Tuhan, untuk kita bisa selaras, semakin dekat kepada Tuhan, dan kita bisa melalui hidup kita dengan baik. Malam ini saya ambil dari Roma 12 ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Satu bagian dari nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sebuah perintah penting yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Menjadi pengingat bahwa kita hidup di dalam kecarut-marutan, ke dalam hal-hal yang tidak berjalan dengan mulus, atau hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Banyak masalah yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Banyak orang hidup, semua mempunyai masalah, saudara mempunyai masalah, sekitar saudara mempunyai masalah, hidup dengan masalahnya sendiri-sendiri. Dan di tengah-tengah hal seperti itu juga, jemaat Roma di bawah penganiayaan dalam pemerintahan Nero. Kaisar Nero memerintah dengan sangat keji, dengan sangat kejam. Paulus mengatakan kepada mereka, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Poin-poin yang penting yang dikatakan oleh Paulus dalam satu ayat ini, Paulus menulis surat Roma ini pada saat jemaat mengalami penganiayaan yang hebat. Dan dalam masa penganiayaan itu, Paulus menasihati, kalaupun kamu mempunyai usaha, kamu mempunyai kuasa, dan kamu bisa menentukan satu momen, satu keadaan, apakah itu akan damai atau tidak berdamai, Paulus mengatakan, hiduplah berdamai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya,
sebisanya berusahalah untuk hidup berdamai dengan semua orang. Jemaat Roma yang berada dalam ancaman, dalam penganiayaan, kalau penganiayaan itu terjadi, kita pasti mengetahui, kita bisa mengetahui dan kita bisa membayangkan bagaimana satu dengan yang lain akan saling ribut, kelompok satu dengan kelompok yang lain akan saling ribut, suatu klan keluarga dengan keluarga yang lain akan ribut. Tetapi Paulus mengatakan, kalau di atas semuanya ini, jemaat Roma atau kita sekarang ini di malam hari ini berkuasa untuk menentukan damai atau tidak. Paulus mengatakan sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan semua orang yang menganiaya, jemaat sedang dianiaya. Kalau bisa menentukan, berdamailah dengan penganiaya, dengan mereka-mereka yang sedang melakukan kekerasan terhadap jemaat. Hiduplah berdamai dengan mereka. Kalau di ayat 1, 12 ayat 1 sampai 2, Paulus mengingatkan jemaat akan ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh itu sebagai ibadah yang sejati. Sehingga jemaat hidup damai satu dengan yang lain untuk menunjukkan bahwa jemaat Roma adalah jemaat yang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Benar-benar tahu inti kasih yang dibawa oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak lebih condong ke arah orang-orang yang berkonflik. Lebih mementingkan perdamaian dengan kasih. Kata sedapat-dapatnya itu artinya sebisanya, berusaha untuk bisa. Sebuah kata perintah agar melakukan lebih, jadi tidak pasif tapi aktif. Melakukannya semaksimal mungkin sampai pada batas kemampuan kita. Berusahalah sedapat-dapatnya. Kalau hal itu tergantung kepadamu, kata yang kedua, kalau hal itu tergantung kepadamu, menunjukkan sebuah kekuatan di mana jemaat bisa menentukan. Jika jemaat mempunyai kuasa, kalau hal itu tergantung kepadamu, jika kamu mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan untuk menguasai suatu keadaan, pilihlah untuk berdamai. Paulus menempatkan jemaat apabila mereka bisa berkuasa di tengah-tengah penganiayaan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa bukan konflik jemaat dengan penguasa, bukan konflik dengan penganiaya, tetapi antar jemaat. Mereka berkonflik. Dan jika ada di antara jemaat yang mempunyai kuasa atas keadaan, pilihlah untuk berdamai. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berdamai dimulai karena adanya ketidakharmonisan. Berdamai itu puncak dari adanya kerusuhan, puncak dari perang. Berdamai itu karena adanya perselisihan. Berdamai itu karena adanya ketidakcocokan antara satu dengan yang lain. Tidak mungkin satu kelompok mengajak satu kelompok yang lain berdamai kalau tidak ada perselisihan. Tetapi berdamai karena ada masalah-masalah yang tadi. Ada yang berselisih, ada yang berperang, ada yang membuat kerusuhan, dan sebagainya. Dari skala yang kecil sampai yang besar. Dibutuhkan perdamaian. Setiap konflik dibutuhkan perdamaian. Setiap permasalahan dibutuhkan perdamaian. Dan biasanya ada satu orang yang menjadi penentu untuk perdamaian ini. Jadi satu pihak yang bertikai
dan ada satu orang yang menjadi juru damai. Itulah yang diharapkan oleh Paulus. Apabila posisi sebagai juru damai, sebagai duta perdamaian itu adalah seorang jemaat, maka berdamailah dengan semua orang. Ambillah perdamaian itu. Karena seorang juru damai itu bisa membuat keadaan semakin berkonflik atau menjadi damai. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat ini Paulus menasihati jemaat di Roma untuk mengambil peran sebagai juru damai apabila ada kesempatan. Sedapat-dapatnya, apabila ada kesempatan itu berusahalah untuk menjadi seorang juru damai. Berusaha agar perdamaian itu terjadi. Bapak Ibu, Paulus menempatkan jemaat yang mempunyai kekuasaan sebagai juru damai di tengah-tengah konflik yang ada, di tengah-tengah tekanan yang ada, di tengah-tengah penganiayaan yang ada. Menasihati mereka untuk menjadi juru damai yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi tidak semua orang bisa menjadi juru damai. Tidak semua orang bisa menebarkan perdamaian, apalagi di tengah-tengah tekanan seperti itu. Penganiayaan yang tentu menimbulkan ketakutan, kecurigaan, dan sebagainya. Kalau kita membaca dari atas, dalam satu perikop ini, maka banyak nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat, termasuk di dalamnya ayat yang ke-18 ini. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu ayat yang ke-9. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaknya kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, untuk menjadi juru damai, untuk menjadi orang yang akan berusaha untuk mendapatkan perdamaian, Paulus memberikan banyak nasihat, mempersiapkan mereka untuk bisa menjadi juru damai, mengharapkan bahwa mereka akan menjadi duta-duta perdamaian di tengah-tengah penganiayaan yang sedang mereka alami. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa seorang juru damai adalah orang yang sudah menjadi pemenang dalam hidupnya. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus memberikan rasa bahwa orang tersebut adalah pemenang. Jangan berpura-pura di ayat yang ke-9. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat.
berusaha agar menjadi orang yang lebih baik dibanding orang lain, berusaha menjadi orang yang rendah hati dibandingkan dengan orang lain, berusaha menjadi orang yang paling mengasihi dibanding dengan orang lain. Salah satu kriteria untuk menjadi juru damai, jauhi yang jahat. Seorang yang kepengen damai tidak akan pernah melakukan kejahatan, tidak akan pernah mendekati hal-hal yang jahat, tidak akan pernah berharap hal-hal yang jahat. Paulus mengatakan, jauhi yang jahat, menanglah atas dirimu sendiri, menjadi pemenang pemenang atas segala godaan dari luar, godaan untuk berbuat jahat, godaan untuk menjauh dari hal-hal yang baik, godaan untuk melakukan hal-hal yang jahat, godaan-godaan dari luar yang datang, harus menang atas hal-hal tersebut. Seorang juru damai harus bisa menguasai keadaan-keadaan tersebut, menang atas kesombongan, menang atas iri hati, menang atas godaan-godaan yang ada di sekeliling, godaan untuk bergunjing orang lain, godaan untuk bergosip tentang orang lain, dan sebagainya. Hal-hal itu menjadi ciri-ciri siapa yang bisa menjadi juru damai. Kalau logikanya kita, akan susah bagi kita diperdamaikan oleh seseorang kalau orang tersebut adalah orang yang suka hal-hal yang jahat, suka bergosip, suka ngomongin orang lain. Kemungkinannya kita akan menghindari itu. Kalau kita tahu orang ini seperti ini, kita akan menghindarinya. Dan yakinlah dia tidak akan pernah menjadi juru damai atas saya dengan orang lain kalau saya berkonflik. Logikanya seperti itu. Setiap kita harus bertarung. Nasihat yang diberikan oleh Paulus ini adalah perintah untuk kita bertarung dengan keadaan kita, dengan hidup kita, untuk kita bisa menjadi pemenang. Tidak ada pemenang tanpa bertarungan. Tidak ada juara tanpa perlombaan. Bertarung untuk dapat kemenangan demi kemenangan. Juru damai sudah harus memenangkan banyak pertarungan. Memenangkan agar dirinya tetap tidak sombong, dirinya tetap tidak egois, bertarung agar dirinya tidak sakit hati, bertarung agar dirinya tetap sabar. Pertarungan-pertarungan seperti itu harus dimenangkan. Itulah orang-orang yang diberi nasihat oleh Paulus. Jangan pura-pura, jangan jauhi yang jahat, lakukanlah yang baik. Hal-hal seperti itu yang mempunyai nilai sendiri, nilai tersendiri, nilai plus sebagai orang Kristen, sebagai jemaat di Roma, sehingga mereka diharapkan bisa menjadi juru damai sedapat-dapatnya. Kalau itu tergantung kepadamu, berdamailah dengan semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menasehati jemaat di Roma menjadi orang-orang yang bisa menguasai keadaan, bukan hanya memenangkan pertarungan yang tadi, pertarungan akan kesombongan, pertarungan akan iri hati, bukan hanya memenangkannya, tetapi Paulus berharap jemaat di Roma, Bapak Ibu di malam hari ini, menguasai keadaan agar bisa menjadi seorang juru damai, agar bisa menjadi orang yang menentukan tentang perdamaian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu. Untuk mendapatkan ketergantungan ini, kita butuh pertarungan atas diri kita. Kita butuh bertarung dengan hal-hal yang ada di dalam hidup kita, baik itu hal-hal yang dari luar, penghinaan dari luar, orang yang mungkin memfitnah kita, orang yang mungkin mengomongin hal-hal yang tidak baik, atau mungkin yang melakukan hal yang jahat secara fisik kepada kita. Kita harus bertarung dengan hal tersebut dan menguasai keadaan. Itu yang
Pertama, seorang juru damai adalah pemenang atas hidupnya, menang atas apapun yang ada, yang dari luar, serangan-serangan, gosip-gosip, fitnah, dan sebagainya. Kita harus bisa menguasai keadaan itu. Maka kita sudah melewati satu proses untuk menjadi seorang juru damai seperti apa yang diinginkan oleh Paulus. Yang kedua, menjadi seorang juru damai adalah orang yang menang atas dirinya. Dalam satu kesempatan saya ketemu dengan seorang teman. Pernah satu gereja dan pernah juga satu lingkungan hidup. Dia mempunyai suatu kekurangan secara fisik. Dia mempunyai satu kekurangan secara fisik yang mungkin orang tidak terlalu sadar dengan hal tersebut. Karena bukan sebuah kekurangan yang wow. Maksud saya bukan sebuah cacat fisik yang langsung kelihatan, atau bukan sebuah cacat fisik yang maksudnya kita harus benar-benar memperhatikan baru kita menemukan hal tersebut. Dia biasa saja, hidupnya biasa saja, sampai pada suatu waktu saya mendengar teman-teman yang lain ngomong masalah hal ini, kekurangan fisik tersebut. Dan setelah teman-teman yang lain itu pergi, saya bertanya pada dia, kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri? Kamu sudah memenangkan keadaanmu? Hal seperti yang ada padamu ini? Dia menjawab dengan sangat baik, sudah. Karena saya sudah teruji dari saya masih SD. Jawaban yang sangat baik sih menurut saya. Dan saya berpikir dia benar-benar sudah memenangkan dirinya sendiri. Sudah menang atas dirinya sendiri. Dan dia sudah tidak peduli apa yang diomongi orang tentang keadaannya. Menguasai dirinya sendiri. Dia tidak marah, bahkan dia juga tidak terbawa emosi. Emosinya biasa saja. Walaupun pertama saya kaget, bagaimana kalau dia marah? Apakah orang-orang yang sedang ngomongin ini tidak merasa kasihan atau apalah? Tapi dengan mantap dia menjawab saya, sudah. Saya sudah diuji dari saya masih sekolah. Dari SD. Karena keadaannya tetap sama. Masalah fisik yang dia bawa sampai sekarang ya tetap sama. Jadi buat dia, di masa lalu dia sudah lulus. Dia menguasai dirinya sendiri. Dia menang atas dirinya sendiri. Banyak orang yang terbelenggu dengan dirinya sendiri. Kalau fisik mungkin sekarang kita sudah bisa terimalah. Tidak ada masalah dengan keadaan fisik seseorang dan seharusnya tidak ada masalah. Tetapi banyak orang yang terbelenggu dengan sikap, ego, kesombongan, sakit hati, dan juga rasa rendah diri. Banyak orang yang tidak bisa menang dengan hal-hal tersebut. Menang atas sikap mereka butuh perjuangan yang sangat besar. Karena seperti orang-orang mengatakan orang sombong itu tidak pernah sadar kalau dia sombong. Orang sombong itu tidak pernah sadar kalau dia sombong. Karena kalau dia sadar, dia akan merendahkan hati. Kalau dia tidak sadar apa obatnya. Tetapi yang jelas, setiap orang harus menang atas hal-hal tersebut. Hal-hal yang membelenggu dirinya, yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Bila menang atas semua ini, maka orang tersebut seperti apa yang diinginkan oleh Paulus, layak. Sebuah keadaan tergantung kepadanya, apakah akan memilih berdamai atau tidak.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang berharap hidup dalam damai, tanpa konflik, damai dengan diri sendiri, menerima keadaan diri sendiri, dan sebagainya. Tetapi banyak orang juga berharap hal itu dilakukan oleh orang lain. Karena berjuang untuk itu tidak gampang, butuh pengorbanan yang banyak. Seperti apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Banyak hal, jauhi yang jahat, jangan berbuat jahat, lakukanlah yang baik, hiduplah melayani Tuhan, dan sebagainya. Dalam dunia yang sekarang dengan konektivitas yang sangat tinggi, zaman tanpa batas, kata beberapa orang di generasi sekarang, baik fisik tanpa batas, dunia maya yang tanpa batas, semua menjadi terasa lebih cepat. Perputaran waktu yang sangat cepat, konektivitas yang sangat cepat. Namun di sisi lain, banyak masalah yang kita temukan di dalamnya. Caci maki yang dulu bisa disampaikan hanya dengan mulut atau dengan surat, sekarang bisa online. Seorang mencaci yang lain, seorang menggosipi yang lain, dan sekali bergosip bisa 2-3 ribu orang yang tahu. Karena online. Kalau dulu memaki orang dengan surat yang tahu hanya satu orang, sekarang memaki orang di media sosial, ribuan orang yang melihat. Berapa orang yang sakit hati? Kalau kita tidak bisa menang atas diri kita, maka bukan hanya tidak menjadi juru damai, tetapi bisa menjadi pembawa kerusuhan, pembawa hal-hal yang tidak baik, pembawa masalah, troublemaker. Banyak orang seperti itu kita temukan di media sosial. Dan mereka dengan santai, tanpa berusaha untuk memenangkan dirinya sendiri. Mereka tetap enjoy dengan keadaannya mereka. Bapak Ibu, dalam nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, apabila itu bisa kita lakukan, jemaat GPPS bisa melakukannya, dampaknya akan semakin meluas. Akan ada damai di hati, ada damai di dalam keluarga, ada damai di dalam lingkungan, ada damai di dalam gereja. Itu akan berdampak semakin besar, seperti bola es. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jemaat Roma dalam masa penganiayaan, dalam masa tekanan, diharapkan oleh Paulus bahwa mereka bisa melakukannya, menjadi seorang juru damai yang sudah menang atas dirinya sendiri, memenangkan keadaan lingkungannya, sehingga menjadi penentu perdamaian yang satu dengan yang lain, dengan antara dirinya dengan yang lain, antara dia dengan hidupnya sendiri. Paulus mengatakan mereka akan menjadi juru damai yang akan berdampak kepada yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ayat ini seruan yang sangat dalam, bukan sekedar anjuran, melainkan perintah yang aktif, menunjukkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, kita memiliki kendali penuh atas sikap dan respon kita sendiri, baik kepada orang lain maupun kepada lingkungan kita. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak juga bisa menguasai keadaan, responlah dengan yang baik, responlah segala sesuatunya dengan baik, sehingga damai itu tetap ada. Berbahagianya orang-orang yang penuh damai, apalagi menjadi juru damai. Berbahagianya orang-orang yang penuh damai di hatinya,
apalagi menjadi duta perdamaian seperti apa yang diharapkan oleh Paulus. Dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita tidak bisa menang atas diri kita sendiri, kalau kita tidak bisa menang atas keadaan lingkungan kita, kalau kita tidak bisa menang atas ego kita, mempertahankan kesabaran kita, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi juru damai dan tidak akan pernah bisa menjadi pembawa damai. Seorang yang menjadi pembawa damai, dia disebut anak Allah. Saya sangat yakin kalau ditanya sekarang jemaat ini, apakah Bapak Ibu anak-anak Tuhan? Ya, kita semua anak Tuhan. Kita memproklamirkan diri kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita sudah menjadi juru damai? Apakah kita sudah menang atas diri kita sendiri sehingga damai itu ada? Apakah kita sudah memenangkan keadaan lingkungan dan sekitar kita? Apakah kita sudah melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat dan sebagainya sebagai anak Tuhan, seperti apa yang ditulis oleh Matius, firman Tuhan, ucapan Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau hal itu bergantung kepadamu, pilihlah damai. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk kami bisa belajar, merenungkan firman Tuhan, apa yang harus kami lakukan, untuk kami bisa menjadi pembawa damai, menjadi juru damai, semua sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, memberkati jemaatmu yang ikut dalam ibadah ini, memberkati kami semua, memberkati gerejamu GPPS, dan kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.